来，请一起入河通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 677 sampai 678 atau episode 703 sampai 704 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan ke-9 makhluk hebat termasuk Lu Feng sudah mulai melakukan seleksi yang diselenggarakan oleh Sungai Duandong, kemudian 3 orang makhluk didiskualifikasi, dengan alasan mereka tidak cocok karena bukan ras yang sama, kemudian setelah itu, dilanjutkan ke penyeleksian berikutnya, dengan menyisakan Lu Feng sendiri yang dipisahkan dari yang lainnya, setelah itu kemudian Lu Feng juga memasuki ruang yang dimasuki makhluk lain sebelumnya. Luo Feng, yang awalnya berniat meminjam kekuatan untuk mundurnya yang mendadak, seketika tercengang di udara. Apa yang terjadi? Kenapa sangat lemah? Ketika itu menerima satu cakar dariku sekarang, kekuatan yang ditampilkannya sangat lemah sehingga bahkan seorang master semesta akan dapat menginjaknya. Luo Feng dipenuhi dengan keraguan tetapi tidak ragu-ragu lagi. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah Quello. Monster Quello sudah meraung saat bangkit, sekali lagi meraung, mati, mati, mati. Seperti kilatan petir, Luo Feng memukulnya dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak mungkin monster Quello bisa membela diri. Segera, pukulan itu mengenai lehernya, menyebabkan monster Quello jatuh datar di wajahnya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng menggunakan kedua kakinya terus-menerus untuk melakukan teknik rahasia terkuat, menghancurkan emas. 2 sepatu bot emas yang menyilaukan menendang bagian belakang kepala monster Quello, menyebabkan wajahnya mencium tanah 2 kali, dengan suara gemuruh. Kemudian, tangan monster Quello yang besar dan tebal mendorong tanah untuk membalikkan tubuhnya agar bisa berdiri. Luo Feng melihat ke atas di udara dengan alis berkerut. Tubuhnya cukup kuat. Serangan aku tidak meninggalkan bekas luka sama sekali pada tubuhnya. Namun, kemampuannya terlalu lemah. Meskipun dia tidak bisa memahami ini, jika lawannya lemah, itu adalah kesempatannya menginjak-injaknya. Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke tempat monster Quello berada. Monster Quello meraung sambil mengayunkan tinjunya, namun Luo Feng mencengkeramnya dengan cepat dan membuatnya jatuh ke tanah. Diinjak-injak berulang kali, monster Quello dikirim terkapar di tanah atau dilemparkan ke dinding koridor. Rambut di bagian belakang kepalanya diambil oleh Luo Feng, yang menggunakannya sebagai alat untuk mengayunkannya ke dinding. Untuk jangka waktu tertentu, Luo Feng bergerak dengan kecepatan kilat. Berulang kali, dia menginjak monster Quello. Meskipun dia dapat menginjak-injaknya, Luo Feng masih tetap waspada. Setiap kali dia menyerang, dia memastikan bahwa dia siap untuk menanggapi kemungkinan ledakan kekerasan dari lawannya. Kekuatannya melonjak. Tampaknya, ini sedang naik daun. Selama proses menginjak-injak, Luo Feng semakin merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh monster Quello terus meningkat, dari seorang ksatria alam semesta senior, ke penguasa semesta tingkat kedua, ke tingkat ketiga, tingkat keempat, kekuatannya melonjak seiring dengan perjalanan waktu. Di mana awalnya mudah bagi Luo Feng menginjak-injak monster Quello, ia mulai merasa semakin sulit untuk melakukan hal yang sama. Terutama pada saat ini, ketika monster Quello hampir mencapai standar master semesta tingkat kelima. Luo Feng dan Quello akan setara satu sama lain dalam hal pertempuran. Namun kekuatan monster Quello terus meningkat dan semakin meningkat. Luo Feng berguling dan menabrak dinding koridor itu. Lalu, seketika, itu menghilang. Tendangan monster-monster Quello yang menabrak dinding. Sudah di tingkat kelima, Luo Feng dipaksa ke sudut yang sempit. Jika kekuatannya terus meningkat, tidak akan berlanjut ke tingkat ke-6. Atau untuk master tertinggi semesta. Monster Quello tidak tahu teknik apapun.
Yang ada hanyalah kecepatan dan kekuatan. Ketika kekuatan seseorang cukup kuat, hukum akan mundur. Coelho adalah contohnya. Tinjunya bisa dengan mudah memutar ruang dan waktu, dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang berkilau. Cahaya ini dapat dengan mudah memusnahkan seluruh tata surya, dengan riak sederhana. Cakar emas besar menggaruk tinju. Ini lebih kuat. Luo Feng membalikkan tubuhnya. Dia mengikuti kekuatannya, namun dia tidak bisa berjalan lurus. Dia menabrak dinding seperti hantu, dan gelombang kejut dari tubuh saktinya, dan segera menembus dinding. Seketika kaki monster Coelho menendang dada Luo Feng dan menekannya ke dinding. Gelombang kejut yang hebat membuatnya gemetar. Luo Feng mengepalkan giginya dan mencoba melarikan diri. Pada saat yang sama, kekuatan sakti dari tubuh Golden Hornet Beast-nya dipindahkan ke tubuh penduduk bumi yang asli, untuk membuatnya kembali ke situasi terbaik. Kekuatan monster Coelho ini melonjak terlalu cepat. Ini mendekati level ke-6. Luo Feng merasa tak berdaya. Dia hanya bisa mencapai tingkat ke-4 dengan bantuan armor pemusnahan iblis gila, dan dia hampir tidak bisa melawan Master Semesta tingkat ke-5. Namun, monster Coelho lebih hebat daripada Master 5 kekacauan. Dia hancur. Itu menghabiskan 8% tubuhku yang sakti dalam waktu yang singkat. Aku tidak bisa membiarkan ini berlangsung lagi. Luo Feng menoleh dan meraung. Coelho meraung dan bergegas ke kanan di depannya. Sua, sayap putih bersinar muncul, dan di bawah kekuatan sakti yang kuat, cahaya keemasan meresap. Cahaya itu meliputi area seluas hampir 1 juta kilometer persegi. Kekuatan mengikat yang kuat memperlambat Coelho. Sayap Luo Feng bergetar, dan dia mundur. Sungai Duandong hanya menunjukkan bahwa kita tidak dapat menggunakan harta jenis istana sejati. Luo Feng membuka sayap perak. Kegembiraannya terbangun. Siwu, kita tidak pernah bertarung bersama untuk waktu yang lama. Seketika itu juga, monster Coelho sangat marah. Raungannya memutar, dan gelombang kejut menghantam Luo Feng. Tapi dia tidak bergerak sama sekali. Kemudian gelombang kejut pun menghilang. Monster Coelho berlari ke arah Luo Feng lagi. Dengan sayap Siwu, aku tidak mudah dipusingkan. Sayap perak Luo Feng gemetar, dan tubuhnya mulai terlihat aneh. Dia mulai melawan monster Coelho dalam jarak dekat. Dengan bantuan negara emas, tekniknya yang paling kuat, Dewa Pemusnahan, bisa mencapai tingkat ke-5. Ini membuatnya hampir setara dengan Coelho. Mereka bertempur lagi. Monster Coelho yang menyerang dengan ceroboh, tetapi Luo Feng menghasilkan banyak hantu. Luo Feng terpental pergi dengan 4 sayap yang menutupi tubuhnya. Kekuatannya masih melonjak, tingkat atas ke-6, atau master tertinggi alam semesta. Luo Feng tidak bisa mengatakannya lagi, tetapi dia bisa merasakan bahwa pengaruh negara emas pada Coelho sedang berkurang. Kemudian kekuatan Coelho pun menakuti Luo Feng. Dia hancur. Meskipun Coelho diikat oleh negara emas, dia masih jauh lebih kuat daripada Luo Feng. Luo Feng dipukul di dada sebelum dia bisa menghindari serangan. Kekuatan Coelho membuatnya sangat ketakutan, sehingga ia membutuhkan sayap Siwu hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak bisa menolaknya, tetapi dia juga tidak bisa melarikan diri. Luo Feng seperti karung pasir yang ditendang dan ditinju oleh Coelho. Melawan Coelho, negara emas bisa diabaikan seperti udara tipis. Dia harus sekuat penguasa tertinggi alam semesta sekarang. Gumam Luo Feng. Bahkan penguasa tertinggi semesta membutuhkan harta sejati untuk menggunakan kekuatan seperti itu, namun dia menggunakan tubuhnya yang biasa. Luo Feng menutupi tubuhnya dengan sayap perak. Aku mungkin terbunuh. Haruskah aku masuk ke Star Tower? Dia bertanya-tanya. Star Tower pasti bisa menahan serangan, tetapi aku akan dihilangkan jika aku masuk. Aku harus tahan. Dia memutuskan. Tahan itu. Tahan itu. Tepat ketika Luo Feng dibuat menderita dan ditendang, dipukuli, dan dihancurkan, Coelho tiba-tiba berhenti. Luo Feng memandang Coelho, bingung. Dia terbang di langit. Kenapa dia berhenti? Monster Coelho duduk dan menutup matanya. Kamu telah melewati babak ini. Itu adalah suara sungai Duandong. Luo Feng merasa lega. Akhirnya, dia melewati babak ini. Dia memandang monster Coelho yang sedang berbaring di sana, tidak bergerak, lalu terbang ke depan. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah pintu. Saat Luo Feng terbang mendekat, pintu segera ditutup. Hah! Luo Feng melihat 3 bayangan. Kamu selamat. Master Roh Penyihir terkejut. Master Debu Bayangan mencibir.
Pemimpin Bima Sakti, kamu selamat dari monster itu sendirian. Aku sangat mengagumi itu, kata Master Serangga Rusa sambil tersenyum. Tampaknya Master Lapangan Emas dan Master Liu Jiu adalah orang-orang yang telah meninggal. Luo Feng tidak mengharapkan bentuk kehidupan tanaman seperti Master Liu Jiu mati. Mengapa mereka berdua mati? Ucap Luo Feng terkejut. Monster itu tidak sekuat itu. Master Debu Bayangan mencibir. Yang kamu temui tidak begitu kuat. Jika kamu bertemu seperti yang kita temui, kamu pasti sudah mati. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada mereka. Master Serangga Rusa berkata, monster Kuelo yang kami temui tidak terlalu kuat pada awalnya. Namun, saat pertarungan berlanjut, ia tumbuh semakin kuat. Kekuatannya mencapai bahwa penguasa tertinggi alam semesta dalam waktu singkat, dan terus melonjak. Itu mungkin lebih kuat daripada semua penguasa tertinggi alam semesta yang pernah aku lihat. Satu pukulan darinya membuat kerusakan besar pada tubuh kita. Seru Master Serangga Rusa. Master Liu Jiu tidak bisa menghindarinya, jadi dia terbunuh seketika. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil harta sejatinya dari istananya, untuk menyelamatkan hidupnya. Adapun Master Lapangan Emas, dia mati juga, karena dia tidak bekerja sama dengan baik dengan Debu Bayangan dan Roh Penyihir. Untungnya, itu berhenti segera setelah itu. Kalau tidak, Debu Bayangan dan Roh Penyihir akan mati juga. Bayangan debu dan penyihir roh mencibir. Luo Feng terkejut. Sesuatu telah salah. Monster Kuelo yang mereka temui lebih kuat dari yang dia temui. Monster itu mulai dengan kekuatan Master Semesta tingkat keempat, sebaliknya, Kuelo hanya memulai dengan kekuatan seorang ksatria alam semesta senior ketika bertemu dengannya. Dan itu berhenti ketika mencapai kekuatan Master tertinggi semesta. Sesosok muncul. Itu adalah Sungai Duandong. Hanya kalian yang tersisa 4 orang, katanya. Master Serangga Rusa, Luo Feng, Master Debu Bayangan, dan Master Roh Penyihir semua menatapnya. Sungai Duandong berkata dengan dingin, itu hanya ujian kecil, namun mereka berdua mati. Itu hanya bagian dari koridor. Kamu harus tiba di aula berikutnya untuk menerima warisan. Terus bergerak. Sungai Duandong menunjuk ke depan. Tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Mereka semua ketakutan. Itu hanya bagian dari itu. Satu-satunya pilihan mereka adalah terus berjalan. Mereka terbang dengan hati-hati, bergerak lebih lambat. Saat itu Luo Feng mengerutkan kening. Di alam semesta virtual, di depan istana Dewa Kapak Besar, Luo Feng muncul. Ada master-master semesta yang duduk di samping meja batu. Kapak Besar pun meliriknya. Luo Feng, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kami baru saja mendapat berita dari Ras Tengkorak, tentang Sungai Duandong dari era alam semesta pertama. Kami mendengar bahwa kamu adalah satu dari 6 yang mencari warisan Sungai Duandong. Ada apa dengan Sungai Duandong? Tanya pencipta Kapak Besar. Semua makhluk agung lainnya memandang Luo Feng dengan cemas. Meskipun mereka telah menerima berita dari Ras Tengkorak, mereka tidak tahu banyak tentang itu. Aku akan menunjukkan kepada kalian semua. Luo Feng menunjuk ke langit dan berbagi semua ingatannya, dari terbang ke kapal makam hingga melihat Sungai Duandong, di ruang kontrol kapal makam untuk menilai instrumen kubus ajaib, untuk melawan monster itu Kuelo. Dia memainkan semuanya, tetapi dia memotong bagian di mana dia menampilkan sayap Siwu. Semua makhluk besar terdiam. Luo Feng mengangguk. Jadi, ini masalahnya. Warisan Sungai Duandong Wu adalah warisan dari peradaban kuno. Ini peluang bagus, tetapi juga sangat berbahaya. Hanya akan ada satu pewaris. Dan kita semua mungkin gagal, meskipun ini baru permulaan, hanya ada 4 dari kita yang tersisa. Ini adalah kesempatan bagi kita manusia. Aku perlu menerimanya. Luo Feng memandang Kapak Besar dan pemimpin kota kekacauan primal. Kapak Besar dan pemimpin kota kekacauan primal keduanya mengangguk. Dia benar. Baik Kapak Besar dan pemimpin kota kekacauan primal tahu bahwa Luo Feng paling cocok untuk ini. Luo Feng adalah seorang ksatria alam semesta, jadi dia bisa dihidupkan kembali jika dia mati. Meskipun ia mungkin kehilangan beberapa harta karun sejati, pemahaman hukum, teknik, dan tekadnya masih ada, sehingga kekuatannya bisa pulih dengan cepat. Luo Feng, cobalah untuk mendapatkan warisan, kata Kapak Besar. Jangan terganggu oleh kami. Jika kami memiliki pengaturan untuk kamu, kami akan memberitahu kamu.
Oke, Luo Feng mengangguk dan kemudian segera menghilang. Pada saat yang sama, berita itu juga menyebar ke Tanah Suci Bulan Ungu, Tanah Suci Kaisar Timur, dan kekuatan lainnya dari ketiga era semesta. Sekarang, hal-hal hanya akan menjadi lebih gila. Di dalam samudera semesta yang luas, hanya dua semesta Tanah Suci, yaitu semesta Tanah Suci Bulan Ungu, dan semesta Tanah Suci Kaisar Timur, yang mampu melampaui dan bertahan hidup melalui era reinkarnasi. Namun berbicara tentang sejarah terpanjang, kekuatan terkuat, fondasi terdalam, tentu saja, pemenangnya adalah semesta Tanah Suci Kaisar Timur, yang telah ada sampai sekarang, masih merupakan sosok yang tidak diketahui oleh semua orang. Di dalam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, ada sektor sakti yang tak berujung, sebuah tempat di mana 90% dari seluruh roh suci yang abadi di alam semesta, 99% ksatria alam semesta, semua master semesta alam semesta, dan semua penguasa agung alam semesta berkumpul. Seluruh tempat itu sangatlah indah dan megah, damai dan juga tenang. Ada banyak bangunan dengan gaya budaya yang berbeda, dan berbagai bunga dan tanaman langka, dapat ditemukan di mana-mana. Di tengah sektor sakti yang tak berujung, ada pohon hijau yang menjulang tinggi, yang menghubungkan segala sesuatu di dalam seluruh sektor yang sakti, dan terus-menerus mentransmisikan suara secara acak, untuk menyebarkan berita ke seluruh bagian sektor yang sakti. Pohon besar ini kuno dan hijau tua. Itu sangat tegak dan menjulang tinggi, dan di sekitarnya, ada banyak tanaman merambat yang seperti ukiran batu giok. Ketika angin bertiup, pohon itu berayun dengan lembut, mengeluarkan suara-suara yang memikat jiwa yang terputus-putus. Banyak tokoh yang saat ini duduk bersila di bawah pohon kuno ini. Sekilas, tampaknya tidak ada habisnya lautan manusia. Seketika itu, dengan sentakan yang tiba-tiba, seluruh pohon besar memancarkan cahaya cian yang mempesona. Lalu kemudian, cahaya cian ditransformasikan menjadi cahaya merah tanpa akhir. Kemudian, pohon yang menjulang tinggi terus memancarkan cahaya hitam tanpa akhir. Dan kemudian, berubah menjadi cahaya biru tanpa akhir. Dan kemudian lagi, yang terakhir adalah cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah itu, seluruh pohon kuno dikelilingi oleh lapisan-lapisan lubang, tepatnya 5 lapis, begitu menyilaukan dan luar biasa sehingga pada saat itu, seluruh sektor sakti tanpa akhir dapat melihat pohon dalam keadaan mulia ini. Pohon leluhur. Pohon leluhur telah menunjukkan lingkaran cahaya 5 warna. Leluhur akan segera muncul. Leluhur akan segera muncul. Leluhur. Saat banyak roh sakti, pejuang abadi, ksatria alam semesta, dan bahkan master semesta, yang semuanya semula duduk bersila di bawah pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, melihat lingkaran cahaya 5 warna melonjak keluar dari pohon leluhur, di mana mereka semua diselimuti oleh lingkungan yang begitu padat dengan aliran udara. Mereka semua kaget dan bersemangat. Bahkan ada beberapa roh sakti yang abadi yang segera menangis terseduh-seduh, sementara yang lain berlutut gemetar karena kegembiraan. Leluhur, semesta Tanah Suci Kaisar Timur, sebuah eksistensi yang telah ada untuk selamanya. Leluhur Kaisar Timur adalah makhluk tertinggi dari semua jiwa yang hidup di dalam seluruh Tanah Suci Kaisar Timur. Namun, sepanjang tahun tanpa akhir yang berlalu, Kaisar Timur leluhur praktis tidak ada, karena ia hampir tidak pernah muncul. Bahkan banyak master semesta yang hidup melalui banyak putaran reinkarnasi, belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Belum lagi dunia dari samudera semesta. Di luar samudera semesta, tidak ada satupun makhluk agung yang pernah bertemu leluhur dua alam semesta, di Tanah Suci ini. Inilah sebabnya mengapa leluhur dikenal sebagai makhluk agung pertama di semesta lautan. Namun, jika dibandingkan dengan leluhur dua alam semesta Tanah Suci yang telah lama melampaui reinkarnasi, leluhur Kaisar Timur masih setingkat lebih rendah. Namun bahkan di dalam dua alam semesta Tanah Suci, sangat sulit bagi mereka untuk melihat sekilas leluhur mereka sendiri. Bahkan bagi Kaisar Timur kuno ini untuk membuat penampilan, peluangnya sangat tipis sehingga menyedihkan, dan setiap kali dia muncul, pohon leluhur akan menampilkan lingkaran cahaya 5 warna ini. Leluhur akan segera muncul. Leluhur, bahkan semua penguasa semesta di istana mereka sendiri terkejut, dan bersemangat. Dari lahir sampai hari ini, aku telah menjalani total 82 era reinkarnasi, tetapi tidak pernah bertemu dengan leluhur.
Leluhur akhirnya akan muncul. Seorang guru alam semesta begitu bersemangat sehingga dia melupakan semua muridnya dan langsung berteleportasi ke tempat pohon leluhur berada. Terakhir kali aku bertemu leluhur adalah 119 era reinkarnasi yang lalu. Leluhur telah muncul. Kegilaan. Semua sektor kesaktian yang tak berujung tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi gila. Ini adalah jantung dari alam semesta tanah suci paling kuno, inti kebanggaan mereka. Begitu bangga dengan mereka sehingga mereka samar-samar mulai memandang rendah alam semesta tanah ungu. Dan dari ukuran alam semesta tanah suci, orang juga bisa tahu, leluhur Kaisar Timur mereka jauh lebih kuat daripada leluhur bulan ungu. Itu adalah kebanggaan mutlak, dan mereka sangat menghormati leluhur Kaisar Timur dengan penuh kekaguman. Banyak aliran cahaya muncul dan berkumpul di bagian bawah pohon leluhur. Makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Mereka yang berani mengapung di udara setidaknya adalah penguasa alam semesta atau penguasa alam semesta tertinggi. Sepintas hampir 1000 makhluk hidup di udara, tersebar di sekitar pohon leluhur. Masing-masing dan setiap orang diam-diam menunggu, dengan penuh hormat, untuk leluhur mereka yang maha kuasa. Suara yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba terdengar keras. Setiap makhluk besar yang hadir dimabukkan oleh suara ini, termasuk beberapa penguasa tertinggi alam semesta. Di tengah suara musik yang aneh, sosok yang sangat menyilaukan muncul dari udara tipis, tinggi di langit. Mengenakan jubah yang ditutupi dengan cabang dan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan jubah itu memancarkan cahaya cian yang sangat buram, yang kaya akan kekuatan dan kehidupan. Cahaya cian hijau yang intens menyinari dan menyelimuti ratusan juta makhluk besar yang menunggu, dan berlutut di bawahnya, menghibur mereka semua. Seketika, mereka yang tubuh saktinya yang terluka dan telah dirusak sepenuhnya menjadi disembuhkan. Semua jiwa yang hidup, terlepas dari apakah mereka abadi atau penguasa tertinggi semesta, memberinya perhatian penuh. Kemudian, dengan hormat, mereka semua berteriak serempak, "Leluhur!" Ada keheningan total karena semua jiwa yang masih hidup, memandang Kaisar Leluhur Timur dengan tatapan yang membakar. Kaisar Timur memandangi mereka semua, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya sian yang kuat, yang tampaknya mengaburkannya dari kejelasan. Bahkan beberapa penguasa tertinggi alam semesta dan beberapa ratus penguasa alam semesta, dapat merasakan kekuatan yang sangat menindas menghampiri mereka, meskipun kekuatan yang tidak terlihat. Aku mendengar bahwa di dalam kapal semesta dari 3 negeri paling berbahaya di samudra semesta, telah ada kelahiran warisan. Ini adalah warisan Sungai Duan Dongwu, apakah ini benar? Kaisar Timur perlahan mengutarakan pertanyaannya. Beberapa ratus master semesta dan tuan tertinggi alam semesta dengan hormat menjawab serempak, "Ya." Berita itu baru sampai pada mereka beberapa saat yang lalu. Tidak mungkin apapun yang terjadi di alam semesta tanah suci, dapat disembunyikan dari Kaisar Timur. Warisan Sungai Duan Dongwu ini adalah warisan terkemuka dalam peradaban kuno yang kuat itu, kata Kaisar Timur. Hidupku, Master Bintang Sejati Utara, kamu secara pribadi akan memimpin tim yang terdiri dari 20 Master Semesta, 200 Ksatria Alam Semesta, dan 2000 pejuang abadi dan menuju kapal semesta dengan kecepatan secepat mungkin. Kirim setiap anggota tim untuk memperjuangkan warisan itu. Ya, seorang pria berjubah putih segera menjawab dengan hormat. Master Bintang Sejati Utara adalah makhluk yang sangat kuno, dan dia adalah penguasa tertinggi alam semesta. Tentu saja, statusnya sebagai master tertinggi semesta telah dicapai pada saat ketika dia berada di era alam semesta primal. Dia ada di era yang sama dengan Kaisar Timur. Namun alam semesta miniaturnya telah jatuh ke dalam keadaan dekadensi sejak lama, jadi dia berbasis di alam semesta tanah suci untuk kehidupan sehari-hari. Apakah ada relawan? Kaisar Timur melihat ke bawah. Warisan hanya dapat memiliki satu ahli waris. Sisanya yang gagal menjadi yang terpilih akan berisiko dihancurkan. Aku bersedia pergi. Hampir seketika, dari lautan makhluk-makhluk besar yang berlutut di tanah, sejumlah besar ksatria alam semesta dan roh-roh sakti yang abadi menjadi sukarelawan. Adapun master semesta di udara, selusin dari mereka meneriakkan kesediaan mereka. Jumlah mereka jauh lebih kecil karena, bagaimanapun, mereka adalah kelompok minoritas di alam semesta tanah suci. Mari kita serahkan kepada sesepuh untuk membahas dan menyelesaikan daftar nama yang terperinci. Kaisar Timur melihat ke bawah dan perlahan menambahkan,
Kita harus menyelesaikan daftar secepat mungkin, sehingga kita dapat menuju ke kapal semesta secepat mungkin. Dengan kekuatan 20 penguasa alam semesta, 200 ksatria alam semesta, dan 2000 pejuang abadi, kita akan pergi untuk warisan Sungai Duandong itu. Alam semesta Kaisar Timur, aku harus mendapatkan warisan itu. Aku membutuhkan warisan itu. Ya, semua berkata serempak, dengan satu suara penuh kegembiraan. Kaisar Timur membutuhkannya. Ini secara instan mendorong makhluk-makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya ke dalam semangat antusiasme. Itu hanya sesaat, cukup secangkir teh. Master Bintang Sejati Utara berada di atas kapal, bola hitam poligonal yang mempesona, dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi di samudra semesta. Aku belum menginjakkan kaki di alam semesta samudra untuk selusin reinkarnasi. Karena aku membuat penampilan aku sekarang, aku akan memastikan bahwa aku mengambil warisan ini untuk alam semesta Kaisar Timur. Sementara itu, di hari yang sama, ketika berita mencapai alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu, leluhur Bulan Ungu yang sama misteriusnya juga muncul pada akhirnya. Dia juga memberi perintah kepada klannya untuk mewajibkan, dan perlunya mendapatkan warisan Sungai Duandong. Dimengerti, leluhur. Warisan ini harus menjadi milik kita, Tanah Suci Bulan Ungu. Master Serangga Rusa sudah ada di sana. Kami memiliki keuntungan terbesar. Ayo pergi. Menurut perintah leluhur, 1500 pejuang abadi, 150 ksatria, dan 15 master semesta akan bergegas secepat mungkin. Master tertinggi semesta akan dapat bergegas ke sana dengan cepat, karena kecepatan mereka secara alami sangat cepat. Sementara itu, dua alam semesta Tanah Suci klan Mata Sakti sangat mirip dalam kekuatan lainnya. Jika dibandingkan satu sama lain, hasilnya lebih gila. Avatar dari Master Sejati ketujuh berkumpul. Ini satu-satunya kesempatan kita. Hari kiamat sudah dekat. Kita harus merebut warisan Sungai Duandong ini. Warisan lengkap sebelumnya yang kami peroleh, jika dibandingkan dengan Sungai Duandong, jelas ada perbedaan besar dalam status. Dan dari apa yang dilaporkan oleh bayangan debu dan penyihir roh, bahkan setelah pemusnahan Sungai Duandong, metode yang telah digerakkannya setelah bertahun-tahun, untuk mencari ahli waris adalah mengintimidasi dan menakutkan. Kita bisa memberi tahu satu atau dua hal tentang seberapa kuat warisannya. Aku curiga bahwa warisan tidak hanya terbatas pada Master Semesta. Sangat mungkin bahkan para ksatria alam semesta, dan penguasa tertinggi alam semesta dapat menjadi pewaris potensial. Avatar dari Master Sejati ketujuh berkumpul di ruang kosong untuk berdiskusi satu sama lain. Aku bersedia pergi, Master Sejati ketujuh berbicara. Bahkan jika aku bertemu dengan bahaya, aku memiliki istanaku yang sangat berharga. Selain itu, aku adalah penguasa tertinggi alam semesta. Aku tidak percaya bahwa Sungai Duandong yang dimusnahkan pada era reinkarnasi tak berujung yang lalu, mampu meninggalkan metode yang sangat mematikan sehingga bisa membunuh aku. Aku akan pergi dengan Master Sejati ketujuh. Master Sejati pertama mengangguk perlahan. Seketika, ada keributan. Master Sejati pertama, bagaimana mungkin kamu menjadi orangnya? Jika kita semua gagal, misi melampaui era reinkarnasi harus bergantung pada kamu. Mata Sakti, jangan gegabah. Master Sejati pertama adalah makhluk agung paling kuat dari seluruh klan Mata Sakti. Jika dia mengambil risiko dan dimusnahkan dalam proses mendapatkan harta karun tersebut, klan akan berada dalam masalah besar. Berbicara tentang kekuatan, aku satu tingkat lebih rendah dari leluhur. Bahkan jika aku dibandingkan dengan pencipta kapak besar, aku mungkin, paling tidak, setara dengannya. Master Sejati pertama menghela nafas. Tapi untuk mencapai terobosan era reinkarnasi, untuk era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, hanya leluhur dari dua alam semesta Tanah Suci yang bisa berhasil. Aku bahkan tidak bisa melampaui leluhur, atau pencipta kapak besar. Siapakah aku yang bahkan dapat berpikir bahwa, aku dapat berhasil melampaui era reinkarnasi? Itu terlalu sulit. Kali ini, aku khawatir ini akan menjadi kesempatan terakhir klan Mata Sakti kami. Apapun itu, Mata Sakti, kamu tidak bisa begitu sembrono. Aku akan pergi dengan Master Sejati ketujuh. Kita hanya perlu mengerahkan lebih banyak Master Semesta, dan Ksatria Alam Semesta. Ya, Master kedua dan Master ketujuh. Kami akan menaruh semua harapan pada kamu berdua. Segera, semua pengaturan sudah beres.
Klan Mata Sakti telah mengirim Master Sejati kedua dan Master Sejati ketujuh, dan bersama mereka memimpin sebuah tim yang terdiri dari 20 Master Semesta, dan 100 Ksatria Alam Semesta dalam pencarian mereka untuk warisan, menuju perahu semesta. Untuk klan Mata Sakti, ini telah menjadi pertarungan putus asa yang timbul dari kecemburuan atas klan yang lebih unggul. Kelompok-kelompok kekuasaan memang menjadi gila untuk warisan, terutama era reinkarnasi pertama, karena mereka awalnya menghadapi hari kiamat yang akan datang. Era reinkarnasi kedua dan alam semesta yang utama juga mengidam-idamkannya. Ini mungkin yang dimaksud oleh garis seorang pria, yang tidak memiliki pandangan jauh ke depan akan menemukan kekhawatiran tepat di depan pintunya. Apa yang disebut sebagai warisan Sungai Duandong, jika mereka melewatkannya kali ini, kemungkinan besar tidak akan muncul kembali setidaknya untuk beberapa era reinkarnasi berikutnya. Jika berbagai kelompok kekuatan tahu bahwa leluhur dua alam semesta yang suci telah tampil hanya untuk memberi perintah bagi warisan ini, itu mungkin akan mendorong hampir 100 kelompok kekuatan dari 3 era reinkarnasi besar ke dalam semangat yang bahkan lebih tinggi. Saat ini di dunia luar, liar dengan antusiasme, namun berbeda dengan situasi di dalam koridor hidup dan mati, di dalam perahu makam, keheningan menang. Master Serangga Rusa, Luo Feng, Master Debu Bayangan, dan Master Roh Penyihir dengan hati-hati terbang di sepanjang koridor, dengan kecepatan rendah. Pada saat Luo Feng menerima berita dari rasnya, Master Serangga Rusa, Master Debu Bayangan, dan Master Roh Penyihir sudah mengetahuinya lebih awal. Ini menunjukkan betapa pentingnya ras dan klan yang melekat pada acara ini. Leluhur Bulan Ungu telah muncul untuk melakukan percakapan tatap muka dengan tubuh Master Serangga Rusa secara pribadi. Betapa terhormatnya itu. Pada saat itu, Master Serangga Rusa memiliki probabilitas tertinggi untuk menjadi pahlawan terbesar dari alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu. 7 Master Sejati telah dengan sungguh-sungguh memohon Master Debu Bayangan dan Master Roh Penyihir untuk melakukan yang terbaik, dengan janji bahwa Master Sejati kedua dan Master Sejati ketujuh akan memimpin tim besar Master Semesta untuk memberikan dukungan. Segalanya, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk kesempatan sekecil apapun untuk bertahan hidup. Pasangan penyihir bayangan mengamuk. Master Serangga Rusa juga menjadi gila karena kejayaannya. Leluhur Bulan Ungu telah membuat penampilan pribadi. Ini mungkin momen paling mulia dalam hidup aku. Aku harus melakukan yang terbaik. Luo Feng, sementara itu, merasakan jumlah gairah yang murah hati. Umat manusia lebih lemah, jumlah makhluk besar terbatas. Aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal jumlah anggota, jadi aku akan bergantung pada diri aku sendiri, Luo Feng, dan kemampuan aku sendiri. Keempat makhluk besar terbang bersama. Kadang-kadang, tatapan mereka bertemu, dan mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Ketika mereka terbang ke depan, koridor mulai melebar, dan sekitarnya mulai menjadi lebih cerah. Secara bertahap, pilar-pilar batu mulai muncul di kedua sisi koridor. Di setiap pilar batu, ada bayangan virtual berbagai bentuk, mungkin ada bayangan persegi, atau bayangan piramidal, atau bayangan poligonal. Singkatnya, setiap pilar batu akan memiliki satu bayangan virtual. Yang ada di sisi kiri koridor memiliki bayangan yang dipadatkan bersama, dan di dalam bayangan ini, ada 1000 jenis gelombang. Pilar batu di sisi kanan koridor memiliki bayangan yang tersebar secara longgar dan, dengan demikian, nyaris tidak dapat membentuk rangka-rangka. Di sebelah kiri, ada total 123 pilar batu. Di sebelah kanan, ada total 10.080 pilar batu. Apa? Saat terbang, Luo Feng, Master Serangga Rusa, Master Debu Bayangan, dan Master Roh Penyihir mengenakan ekspresi yang dipenuhi keraguan. Mereka terbang perlahan, dan di sepanjang jalan, mereka juga dengan hati-hati mengamati bayangan virtual 3 dimensi pada pilar batu. Bayangan virtual 3 dimensi ini semuanya sangat besar, dan di dalamnya ada riak yang tak terhitung. Bayangan virtual 3 dimensi pada 123 pilar batu di sisi kiri sangat cocok dengan bayangan virtual 3 dimensi di 123 pilar batu pertama di sebelah kanan. Di sebelah kiri, bayangan virtual 3 dimensi kompak dan lengkap, mereka terstruktur dengan baik, seperti tembok besar Tiongkok. Namun, bayangan virtual 3 dimensi di sebelah kanan, hanya memiliki kerangka, seolah-olah banyak batu bata dari tembok besar telah dikeluarkan,
menyebabkan seluruh struktur menjadi begitu goyah, sehingga seolah-olah akan hancur berantakan. Setiap bayangan virtual 3 dimensi memiliki beragam warna, memancarkan ribuan sinar cahaya. Pada saat itu, bagian dalam seluruh koridor itu begitu indah, sehingga tampak seperti surga. Keempatnya, termasuk Luo Feng, maju bersama dan segera tiba di ujung daerah di depan pilar batu ke-10.080 di sebelah kanan. Semua cahaya telah berkumpul untuk memberikan bentuk pada sosok, dan sosok itu adalah Sungai Duandong. Master Debu Bayangan dan Master Roh Penyihir adalah orang pertama yang tunduk dan memberi hormat. Ini mendorong Tuan Serangga Rusa dan Luo Feng juga tunduk hormat. Namun Sungai Duandong tidak memperhatikan lingkungan. Pandangannya jatuh pada berbagai bayangan virtual 3 dimensi yang tertahan oleh berbagai pilar batu. Kemudian, sambil menghela nafas, dia bertanya, apakah kalian semua melihatnya? Master Debu Bayangan adalah yang pertama menjawab. Tuanku, ada total 123 bayangan virtual 3 dimensi di sebelah kiri, dan total 10.080 bayangan virtual 3 dimensi di sebelah kanan. Di antara kedua belah pihak, pilar-pilar batu di sebelah kiri sempurna tanpa cacat, sepertinya mereka mengandung misteri tertentu tentang teknik rahasia di dalamnya. Namun, mereka yang di sebelah kanan semuanya tidak sempurna. Master Serangga Rusa menambahkan, 123 bayangan virtual pertama di sebelah kanan sesuai dengan 123 bayangan virtual di sebelah kiri. Itu benar, kata Sungai Duandong, melihat bayangan virtual 3 dimensi yang memancarkan jutaan sinar cahaya. Air mata menggenang di matanya, mengaburkan visinya ketika dia berbisik, ini adalah kampung halaman aku, dan ini adalah bentuk hiburan paling populer selama masa peradaban aku. Ini juga merupakan metode untuk menumbuhkan dan melatih pemahaman. Setiap kelompok besar atau kekuasaan, warisan unik, dan beberapa orang lain akan sering menggunakannya, ketika mereka perlu menguji kemampuan pemahaman kandidat mereka, untuk berbagai tujuan. Ini disebut permainan kasiar badak. Permainan kasiar badak. Luo Feng, Master Serangga Rusa, Master Debu Bayangan, dan Master Roh Penyihir semua mendengarkan dengan seksama. Permainan kasiar badak diciptakan oleh makhluk kuno yang kuat, Badak Kaisar, sebelum dia dimusnahkan. Dia telah berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya. Seumur hidup Badak Kaisar bisa dikatakan menyedihkan. Dia adalah pahlawan sejati, tetapi pada akhirnya, meskipun demikian, permainan kasiar badak diingat oleh semua makhluk besar peradaban aku. Tentu saja, kekuatannya jauh lebih kuat daripada milikku. Setelah ia dimusnahkan, permainan kasiar badak ini menyebar ke massa. Pada tahap awal, makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya hanya menganggapnya sebagai bentuk hiburan. Kemudian, mereka menemukan bahwa itu sangat menuntut pada tingkat pemahaman. Dan seringkali, mempelajari permainan kasiar badak bermanfaat dalam meningkatkan tingkat pemahaman seseorang. Dalam peradaban kita, apakah seseorang semuda anak yang baru lahir, atau seseorang setinggi kehidupan tertinggi, semua menikmati permainan ini? Untuk game Kaisar Badak, lanjut Sungai Duandong, ada total 10.081 jenis permainan akhir dasar. Sisi kanan memiliki total 10.080 permainan akhir, sedangkan untuk permainan akhir yang disebut 10.081 itu adalah permainan tanpa gol. Dan di sisi kiri akan menjadi game yang diterjemahkan dengan sempurna. Setelah kamu menambahkan 123 pertandingan akhir pertama dan menyelesaikannya, kamu akan menemukan solusi untuk permainan. Mereka berempat, termasuk Luo Feng, mengangguk untuk mengindikasikan pengertian. Pelajari 123 metode decoding pertama, kata Sungai Duandong. Kamu harus bisa mengetahui aturan rahasia dasarnya. Jika kamu bahkan tidak dapat memahami aturan rahasia dasar, maka tingkat pemahaman kamu terlalu rendah. Setelah kamu menyelesaikan pemahaman tentang aturan dasar, kamu dapat melanjutkan ke penguraian kode. Selesaikan 124 permainan akhir pertama di sebelah kiri. Ketika kamu mencapai endgame ke-125, kamu akan dapat menemukan solusinya. Aku akan memberi kamu waktu yang lebih lama. Lakukan yang terbaik dalam memecahkan kode untuk solusi. Setelah batas waktu habis, jika kamu bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan paling dasar aku, kamu akan dihilangkan. Tentu saja, dalam babak penyisihan ini, kamu pasti akan menghadapi penghancuran. Luo Feng dan 3 lainnya terkejut. Penghancuran.
Tentu saja, kamu semua belum benar-benar melakukan kontak dengan warisan, kata Sungai Duandong. Hanya setelah kamu dapat menguraikan kode game ke tingkat yang memenuhi persyaratan minimumku, dan tiba di aula besar berikutnya, saat itulah kamu bisa mulai melakukan kontak dengan warisan. Jika kamu belum melakukan kontak dengan warisan, maka tentu saja, tidak perlu untuk menghilangkan jiwa secara total. Bahkan jika kamu akan dimusnahkan, itu hanya tubuh sakti kamu saat ini yang akan dihancurkan. Jika kamu semua memiliki tubuh lain, kamu masih akan bertahan hidup. Sungai Duandong memberitahu mereka tentang semua ini secara langsung. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.